Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Ya, siap, Masya Allah. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas akhlak di era milenial yang sekarang ini kita jalani? Berbicara sebelumnya, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd, berbicara era milenial, bagaimana kita di era milenial ini meningkatkan akhlakul karimah, adab, etika, akhlak, wabil khusus kepada para siswa-siswa, khususnya pelajar-pelajar, bagaimana menjadi pelajar yang berakhlak, pelajar yang mempunyai etika, yang mempunyai akhlakul karimah. Kita hidup di akhir zaman yang memang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang silam, akan datang nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, pada zaman itu Allah turunkan fitnah bagaikan hujan yang turun dari langit. Saking banyaknya, saking hebatnya itu fitnah, sampai digambarkan dengan butiran hujan yang turun dari langit. Inilah zamannya. Era milenial inilah dia zaman yang fitnah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dengan perkembangan pesatnya teknologi, perkembangan perekonomian dan fasilitas kehidupan ijtimaiyah saat ini, maka di saat itulah fitnah-fitnah bergejolak begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga saat ini akhlak-akhlak yang sudah diturihkan, yang sudah diwariskan oleh para salaf, leluhur-leluhur kita itu sedikit demi sedikit mulai terkikis, sehingga kata Nabi Muhammad, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kata Nabi Muhammad, baik dari segi dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi haya istimaiyahnya. Kemudian merosot, setelah itu pada zaman sahabat, kemudian itu zaman tabi'in, setelah zaman tabi'in, tabi'in dan salaf, sampailah saat ini berkurang dan terus berkurang. Nah, di era globalisasi ini dengan penuh tantangan moral, tantangan akidah, tantangan akhlak, zaman ini sering kita dapatkan bagaimana seorang anak durhaka dengan orang tuanya, murid dengan seorang guru, berkata dengan kata yang tidak baik, berakhlak dengan akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Pada zaman ini tidak ada metode yang lebih baik untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, seringlah meneladani akhlak Nabi melalui membaca sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Dengan banyak kita membaca sejarah sirah, kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang akhlak Nabi, bagaimana Nabi hidup kesehariannya, bermuamalat dengan sesama, dengan para sahabat, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda dan seumuran kepada Nabi. Belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW berakhlak ketika meminum, ketika makan, ketika bekerja, ketika berbisnis, ketika Nabi Muhammad mengajar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sering kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, majelis ta'lim, yang di situ datang pemateri, seorang ustadz, seorang dakwi, pendakwah yang mengajarkan akan ilmu dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mulazamah, dengan kita sering menghadiri majelis-majelis seperti itulah yang insya Allah kita akan banyak mendapatkan paham-paham ataupun akan mendapatkan faedah-faedah ilmiah yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Yang nomor 3 adalah bagaimana seorang wali murid atau orang tua yang di rumah membimbing anak mereka, membimbing santri mereka, murid mereka, siswa mereka untuk mengarahkan bagaimana yang telah diajarkan oleh para salaf, leluhur kita, ulama kita, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, sehingga dari murid ataupun anak kita yang bangun dari tidurnya di pagi hari, di subuh hari, dia mendapatkan bimbingan dari orang tua, dari guru, sampai dia mau tidur kembali. Maka dengan 3 cara ini mungkin yang paling efektif untuk
menjadikan seorang anak itu menjadi seorang anak yang berakhlakul karimah, yang beretika dengan etika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah. Baik Habib, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang Habib sampaikan bisa diamalkan oleh seluruh Amin, siswa amin, dan seluruh umat manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.